Memang sebenarnya itu nggak ada masalah dengan hormon dopamin. Tapi apabila hormon dopamin itu terstimulus dengan aktivitas atau habit yang negatif, itu yang akan jadi masalah. Itu yang jadi racun, membuat kita ketagihan. Dopamin itu sebenarnya apa sih? Zat apa sih? Benda apa sih? Sebenarnya bisa dibilang dopamin itu adalah hormon. Hormon dopamin itu adalah yang menstimulus otak kita untuk merasa lumpuh seketika, membuat kita lupa dengan masalah, buat kita menikmati rasanya tenang dan sangat bahagia. Memang sebenarnya itu nggak ada masalah dengan hormon dopamin. Tapi apabila hormon dopamin itu terstimulus dengan aktivitas atau habit yang negatif, itu yang akan jadi masalah. Itu yang jadi racun, membuat kita ketagihan. Jadi, dopamin itu bisa berdampak positif dan negatif. Sekarang kita bahas dulu yang positif. Yang positif dulu ya, seperti seorang yang beryoga atau seorang yang beribadah. Maka, apa yang dia dapatkan? Ketenangan hati yang pada dirinya sendiri akan timbul. Karena dia telah melakukan aktivitas itu ya. Tapi masalahnya, ketika hormon dopamin terstimulus karena suatu hal yang nggak faedah, suatu hal yang negatif, berarti hormon dopamin itu menjadi zat yang beracun bagi tubuhnya dia sendiri. Maka sebenarnya kita itu perlu melakukan detox dopamin untuk mengurangi kecanduan dengan hal-hal yang nggak berfaedah. Percuma kita punya cita-cita tinggi, tapi gagal mengeksekusi. Karena suatu hal yang candu, yang membuat kita nggak maju, itu yang akan membunuh kita sebenarnya, pelan-pelan. Misal, seorang kecanduan TikTok atau buka Instagram. Tiap jam dia buka, tiap menit dia swipe, lalu sibuk kerja. Tiba-tiba keinget buka Instagram nih. Ketika ada waktu luang, dia curi-curi waktu, buka TikTok. Ketika ada waktu luang, dia di bawah meja buka Instagram, buka sosmed. Secara nggak sadar, otak di bawah sadarnya itu sudah terprogram untuk membuka aplikasi itu. Secara nggak sadar, dia itu sudah kecanduan. Dan rasanya jarinya tuh gatel gitu loh. Pikirannya terganggu, dan rasanya selalu aja galau. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa ngurangin rasa detox dopamin? Bagaimana kita bisa mengurangi dopamin itu? Kita detox dopamin. Cara mengurangi kecanduan itu seperti kita membuang racun pada tubuh kita. Mengurangi racun itu, mengurangi kebiasaan itu, kita perlu melakukan detox dopamin. Sekarang gini, yang umum untuk detox dopamin itu adalah seperti gini. Yang pertama, jauhi segala sesuatu yang bersifat kecanduan. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan kegiatan yang berlawanan. Yang ketiga, tutup semua celah yang memberikan kesempatan kamu untuk curi-curi waktu. Itu caranya. Tapi pernah kepikiran nggak? Sepertinya gampang, tapi susah dilakukan, susah diubah. Bener nggak? Sebenarnya kalau kamu tahu ya, kamu tuh bisa mengurangi semua itu dengan cara yang jauh lebih mudah. Kalau kamu paham cara kerja otak itu sendiri, kamu akan jauh lebih mudah untuk detox dopamin. Lalu sebenarnya timbul pertanyaan nggak? Gimana caranya yang super tepat buat detox dopamin? Sebelum kita bahas ke gimana caranya, sebaiknya kamu paham dulu nih, bagaimana cara pikiran kita ini bekerja. Yang pertama, otak kita itu ngejaga untuk kita tetap aman dan nyaman. Yang kedua, otak kita ngejaga diri kita sendiri untuk tidak keluar dari kebiasaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, otak kita itu pada dasarnya ngejaga diri kita untuk tidak menghabiskan banyak energi dari tubuh kita. Sekarang kamu paham kan arahnya kemana? Jadi, untuk berubah, untuk keluar dari keadaan itu, untuk melepaskan dari kebiasaan buruk itu, kita harus sedikit memaksa. Sekali lagi ya, kita harus sedikit memaksa diri kita dan jangan biarin diri kita itu terhanyut ke dalamnya. Lalu gimana kita bisa memaksa diri kita? Tapi rasanya tuh nggak terpaksa gitu kan? Ini caranya. Kita pakai teknik dari 5 second rule. Oke? Apa itu 5 second rule? 5 second rule itu adalah konsep
kita melakukan apapun yang kita inginkan, walaupun sebenarnya kita itu malas, kita itu takut, kita itu nggak nyaman, kita itu nggak yakin, kita itu merasa nggak mungkin bisa melakukannya, tapi kita dengan rasanya, dengan mudahnya bisa melakukan itu semua. Gini contohnya, pernah nggak kamu ngerasa pas bangun tidur, lihat jam, ternyata udah jam 5 subuh. Lalu pas buka mata, lalu kamu bangun, kamu malah lanjut tidur lagi. Kenapa? Karena pada saat itu, pikiran kamu itu terasa ada banyak alasan gitu. Bangun nggak ya, bangun nggak ya, bangun nggak ya, tidur lagi, lanjut tidur lagi nggak ya? Dan apa akhirnya? Ya, kamu lanjut tidur lagi. Bener nggak? Sekarang case-nya berbeda nih. Salah satunya misalkan kamu tahu bahwa pada hari itu kamu ada janji penting, kamu ada ujian di jam 8 pagi. Dan ternyata kamu bangun jam 7.45. Apa yang kamu lakukan? Pada saat itu kamu nggak berpikir panjang, kamu langsung ambil peralatan kamu sedikit cuci muka segala macem, lalu kamu berangkat, biar kamu nggak telat. Bener nggak? Sebenarnya itulah dari konsepnya, kalau kamu paham ya. Ketika kita biarin pikiran kita terus berdebat, lebih dari 5 detik aja, ujung-ujungnya kita itu nggak akan bergerak. Dan kita akan stuck di situ aja. Contoh lainnya gini, ketika kita lagi buka Instagram, lalu ingat bahwa sekarang adalah waktu kita untuk olahraga. Karena kamu sudah tahu konsep dari 5 second rule ya, kamu pada saat itu mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu jangan kasih lebih dari pikiran kamu berpikir lebih dari 5 detik. Pada saat itu kamu harus langsung keluar dan kamu pergi olahraga. Jangan berikan kesempatan buat otak kamu untuk bernegosiasi. Itulah teknik dari 5 second rule. Ketika kita lagi misalkan main Mobile Legends gitu ya, lagi main game, dan kita harus ngerjain tugas kita, mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kasih kesempatan otak kita untuk cari alasan buat kita nggak lanjut. Contoh lainnya, ketika kita lagi buka Instagram, lalu ingat bahwa sekarang itu udah waktunya kamu ada untuk olahraga. Kamu pada saat itu mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lebih dari 5 detik. Ketika itu kamu harus langsung keluar rumah dan kamu pergi olahraga. Jangan kasih kesempatan otak kita untuk bernegosiasi. Itulah konsep dari 5 second rule. Ketika kita lagi main Mobile Legends ya, lebih dari sejam dan kita harusnya kerjain tugas, kamu pada saat itu mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kasih kesempatan otak kita cari alasan buat kita lanjut main. Pada saat itu kita langsung close. Kita pada saat itu masukin handphonenya, kamu langsung mulai kerjain tugas kamu. Jangan nambah 1 game lagi. Ketika kita lagi keasikan ngobrol nih ya, atau whatsappan sama gebetan ya, dan saat itu kita ada hal yang jauh lebih penting, pada saat itu kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ketika itu kamu langsung izin mengakhiri chat kamu karena kamu ada tugas penting yang harus kamu kerjakan. Ketika kamu lagi lihat Instagram atau lihat apapun dan semua hal yang bisa mengganggu kamu juga kamu bisa melakukan itu gitu. Kamu mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan banyak mikir. Langsung kamu tutup itu aplikasi, itu tutup Instagram, itu TikTok dan apapun, dan kamu langsung kerjakan apa yang jadi prioritas buat dari diri kamu sendiri. Sekarang kamu sebut deh satu hal yang rasanya kamu tuh susah untuk lepas itu. Silahkan ya, sebut hal itu dan kamu komen di bawah. Dan kamu coba terapkan konsep 5 second rule, oke? Langsung perhatikan ya. Sahabatku, perubahan pada diri kamu itu dimulai dari perubahan hal yang kecil aja dulu. Perubahan kecil yang berkelanjutan akan mengubah kehidupan kamu. Mulai sekarang, coba buang sifat buruk kamu. Berani bertindak, berani keluar dari kebiasaan kamu. Sekecil apapun, jauhi hal yang gak berfaedah. Untuk awalnya memang berat. Pastinya memang berat. Karena yang berat itu adalah di awal ketika memulai, dan di akhir ketika sudah terbiasa, itu juga berat. Tapi perubahan pada diri kamu, kehidupan kamu, kualitas kamu, keberhasilan kamu, dan kesuksesan besar kamu itu bisa kamu dapat dengan perubahan kecil pada diri kamu. Jangan remehkan perubahan kecil pada diri kamu itu. Karena yang utama itu adalah kamu berani berubah, kamu berani bangkit,
kamu gak akan menyerah dan kamu berkomitmen kepada diri kamu sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik dan jauh lebih baik, pasti kamu berhasil.